Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah maghrib Masjid apa namanya, Pak? Masjid Nurul Iman, Desa Bontotangaya, Kabupaten Selayar, yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita sebagai manusia. Kemudian Allah memberikan kepada kita satu nikmat, anjo kenikanaya nikmat paling tinggi, anjo menikanaya tapak mair kareng Allah Ta'ala. Itulah nikmat yang tertinggi. Sebab hadirin yang mulia, perlu diyakini sungguh-sungguh bahwa satu orang beriman, satu saja Pak, bukan banyak. Satu orang beriman di sisi Allah itu lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Satu orang yang beriman. Jadi kita harus bangga bapak-bapak jamaah sekalian. Kita betul-betul bersyukur Allah jadikan kita sebagai orang yang beriman. Satu orang beriman itu sudah jauh lebih baik dibanding dengan dunia ini. Dibanding dengan seluruh uang yang ada di dunia, dibanding dengan seluruh kenikmatan yang ada di dunia, enggak ada artinya dibanding dengan satu orang yang beriman. Begitu mahalnya, begitu tingginya enjo nikanaya tomatapaka mair kareng Allah Ta'ala. Jangankan satu orang yang beriman, Pak. Nabi katakan dalam sebuah hadis, satu amal orang yang beriman itu kadang-kadang jauh lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Mari saya tunjukkan hadisnya. Nakana induna bitta rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sembahyang 2 rakaat itu jauh lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat, seandainya itu diperlihatkan di satu sisi, ini pahalanya kau punya salat sunat subuh, ini dunia beserta seluruh isinya. Mana kau pilih? Kita pasti akan buang itu dunia, kita ambil pahala yang 2 rakaat ini. Begitu hebatnya orang yang beriman. Jangankan satu orang beriman, Pak, satu amal orang yang beriman itu kadang-kadang jauh lebih tinggi dibanding dengan dunia ini. Nah, hadirin yang mulia, perlu dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita supaya kita masuk surga sebenarnya. Jadi Allah menginginkan semua manusia ini masuk surga. Buktinya waktu Allah menciptakan Adam alaihissalam itu kan tidak diturunkan di dunia, langsung dimasukkan ke dalam surga. Dan di surga pada waktu itu sudah ada iblis di situ. Jadi iblis itu jangan dikira tidak beriman, Pak. Iblis itu luar biasa amalnya. Iblis itu dianggap sebagai jin yang paling taat kepada Allah. Jadi iblis ini adalah jin yang paling taat kepada Allah.
Bahkan ada yang mengatakan tidak ada sejengkal tanah di dunia ini yang tidak pernah ditempati sujud oleh iblis. Begitu dia taatnya kepada Allah. Karena iblis begitu taatnya, maka derajatnya diangkat menjadi sederajat malaikat. Sebenarnya iblis itu bukan malaikat, dia adalah jin. Dia adalah jin yang paling taat. Makanya ketika Adam diciptakan, maka diperintahkanlah seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Dan karena iblis ini sudah setingkat dinaikkan tingkatannya dengan malaikat, maka dia sudah dianggap termasuk malaikat. Makanya dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaika, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, sujudlah kau kepada Adam. Maka semua malaikat ini sujud, illa iblis, kecuali iblis. Sebenarnya iblis ini memang bukan malaikat, dia adalah jin. Tapi karena taatnya kepada Allah, luar biasa ketaatannya kepada Allah, dinaikkan derajatnya ke derajat malaikat. Jadi ketika disuruh sujud, semua sujud kecuali iblis. Ketika ditanya oleh Allah, iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis Iblis katakan begini, ya Allah, Engkau ciptakan manusia dari tanah dan Engkau ciptakan aku dari api. Jadi memang itu jin diciptakan dari api. Kemudian kita manusia ini diciptakan dari tanah. Mahadirin yang mulia, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak mengatakan bagaimana maksudnya sekarang ini. Sekarang ini sudah terbukti bahwa manusia itu secara ilmu sudah terbukti diciptakan dari tanah. Kita makan sesuatu, semuanya bersumber dari tanah. Makanan kita dari tanah, minuman kita dari bawah tanah, kemudian rumah kita dari tanah. Semua kebutuhan jasmani ini semuanya bersumber dari tanah. Dan ini akan kembali menjadi tanah. Maka hadirin yang mulia, jadi yang kita makan Pak itu beras, pohon kelapa, pepaya, semuanya itulah yang menjadi sperma, kemudian menjadi bibit manusia. Itu yang dimaksudkan bahwa manusia bersumber dari tanah. Jadi hadirin yang mulia, ketika disuruh ditanya kenapa kau tidak mau sujud, dia bilang Adam itu diciptakan dari tanah, saya dari api. Menurut iblis itu api lebih mulia dibanding dengan tanah. Maka mestinya bukan saya yang sujud kepada Adam, tapi Adam yang sujud kepada saya. Lupa bahwa perintah sujud itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis itu satu saja dosanya, Pak. Satu saja kesalahannya. Disuruh sujud tidak mau karena dia sombong. Makanya bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, jamaah Masjid Nurul Iman ya, Selayar ini, bahkan Nabi Muhammad katakan begini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak mungkin orang itu masuk ke dalam surga kalau ada di dalam dirinya sebesar biji zarah kesombongan. Apa yang dikanaya Pak kesombongan? Yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah kita menganggap diri kita lebih dari orang lain. Kita menganggap diri kita lebih kaya, itu sudah sombong. Kita menganggap diri kita lebih lebih terhormat, itu sudah sombong. Bahkan kita menganggap diri kita lebih gagah dari orang lain, itu sudah sombong. Rumusnya sederhana. Kita melihat diri kita lebih dari orang lain, maka itulah kesombongan. Dan ini harus tidak ada dalam diri kita. Sebab Nabi katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak mungkin orang itu langsung masuk ke dalam surga kalau di dalam dirinya ada sebesar biji zarah kesombongan. Inilah yang harus kita kikis, Pak. Tidak ada kesombongan dalam diri. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita kembali kepada pokok persoalan bahwa sebenarnya orang yang beriman ini adalah
sangat luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menginginkan agar manusia ini kembali semuanya ke surga, di mana nenek kita Adam alaihissalam ditempatkan di situ hanya karena godaan iblis dia turun ke bumi. Kemudian di bumi inilah berkembang biak yang namanya manusia, maka tugas kita semua adalah kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu Allah menciptakan kita sebenarnya itu adalah untuk masuk surga. Dan tidak perlu kita pusing-pusing, Pak. Untuk kamu cara yang tama dari surga kah? Lebah mena jojokan dengan Allah Ta'ala. Allah sudah tunjukkan. Di dalam kehidupan kita ini hanya dua jalan. Allah katakan dalam Al-Quran, wahadainahun najdain. Aku tunjukkan kepada manusia dua jalan. Jalan pertama menuju ke surga, dan yang kedua menuju ke neraka. Kemudian Allah katakan, la ikraha fiddin, saya tidak paksa kepada orang jalan mana saja yang mau ditempuh. Mau jalan ke surga silahkan, mau jalan ke neraka silahkan, saya tidak paksa. Cuma Allah menjelaskan bahwa kalau kau menempuh jalan ke surga, memang ini banyak tantangan, butuh kesabaran, menghendaki perjuangan, mujahadah, baru kita bisa sampai ke sana. Tetapi Allah juga mengingatkan bersama Rasulullah dan seluruh para nabinya bahwa jalan-jalan ke surga ini memang berat, tetapi di ujung perjalanan sana kau akan bahagia selama-lamanya. Hadirin yang mulia, mana yang kita pilih sekarang? Mari kita berpikir, Pak. Ini jalan ke neraka, itu mudah di situ dilewati. Karena di situ ada kemaksiatan, di situ ada judi, di situ ada khamar, di situ ada zina dan lain sebagainya. Tapi Allah mengingatkan bahwa kalau kau menempuh jalan ini memang enak, tetapi di ujung perjalanan sana kau akan tersiksa, tidak punya batas waktu. Terserah kau memilih jalan yang mana. Tapi mari kita berpikir, mana bapak-bapak dan saudaraku yang mulia yang kita pilih. 70 tahun kita hidup di dunia ini, kita betul-betul beribadah kepada Allah. Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan dengan susah payah. Hanya paling-paling 70 tahun. Setelah kita meninggal, maka kita akan berbahagia 70 triliun tahun lamanya. Tapi kalau kita melalui jalan ini memang terasa nikmat, enak. Tapi apa artinya enak 70 tahun? Tapi setelah meninggal dunia, kita akan tersiksa 70 triliun tahun lamanya. Tentu mengatakan lebih baik susah, Pak, 70 tahun, tapi bahagia 70 triliun tahun. Tapi daripada enak 70 tahun, tapi tersiksa 70 triliun tahun. Padahal itu 70 triliun, Pak, itu hanya bahasa saya. Al-Quran tidak mengatakan 70 triliun. Al-Quran mengatakan selama-lamanya. Jadi kita hanya berusaha seumur hidup kita untuk taat kepada Allah, setelah meninggal dunia akan bahagia selama-lamanya. Tapi kalau kita tidak mau taat kepada Allah, paling 70 tahun kita merasakan kenikmatan. Tetapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan sengsara selama-lamanya. Karena kehidupan di dunia ini, Pak, sekali orang hidup di dunia ini. Hanya satu kali saja, Pak. Dan kalau kita salah, tidak mungkin, Pak, untuk kembali lagi ke dunia yang kedua kalinya. Kita hanya hadir di dunia ini untuk diuji oleh Allah. Yang namanya ujian, pasti gembira lulus. Yang lulus, pasti gembira. Ujian pasti ada yang lulus. Yang lulus gembira, yang gagal pasti akan kecewa, sengsara. Saya kasih contoh gini. Di kampus, Pak, di kampus saya ini baru-baru ini menerima pendaftaran itu mungkin ada sekitar 20.000 lebih pendaftar. Yang diterima baru-baru ini hanya 5.000 lebih, 5.036 barangkali.
Berarti hampir 45.000 kita tolak. Tetapi yang ditolak ini masih bisa mengulang tahun depan. Orang mendaftar tentara, polisi, pegawai negeri, gagal tahun ini masih bisa mengulang. Tapi kita semua ini sebagai hamba diuji oleh Allah hanya 70 tahun. Kalau gagal ini satu kali, fatal akibatnya karena tidak mungkin kita kembali di dunia yang kedua kalinya. Maka oleh karena itu, kehidupan di dunia ini Pak bukan kehidupan main-main. Kehidupan yang menentukan bahagia selamanya atau sengsara tidak punya batas waktu. Ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya ingin meluruskan begini. Perlu kita pahami bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, jangan kita menganggap bahwa agama ini beban Pak. Agama ini, ini karena ya Pak, agama tujuannya pasti kebaikan. Agama ini tujuannya agar manusia bahagia. Itu perlu kita pahami. Agama Islam ini adalah ajaran yang Allah berikan kepada kita agar kita hidup bahagia. Kadang-kadang kalau saya dengan adik-adik mahasiswa, saya sampaikan bahwa agama Islam ini tujuannya agar manusia bahagia. Atau bahasa sederhana, agama ini adalah sumber kebahagiaan. Entah kama carana Pak anjoro dipahami jadi karena ya agama sumber kebahagiaan. Nasabah situ jen nan jomare dengan karena ya agama, Al-Qur'an dan hadis itu isi pokoknya dua Pak. Isi pokoknya dua. Sekalipun di dalamnya ada akidah, ada syariah, ada ibadah, ada akhlak, macam-macam. Tetapi intinya isi pokoknya ada dua. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Hadirin yang mulia, kira-kira Pak pikir ke baji-baji. Seandainya yang ngasing enjo parentana kareng Allah Ta'ala Pak, nigaukan ngasing, kehidupan ini akan jadi baik. Mari kita lihat di sini ke baji-baji. Allah menyuruh kita jujur semua orang. Allah menyuruh kita adil, semua orang adil. Allah menyuruh kita amanah, semua orang amanah. Allah menyuruh kita tolong menolong, semua orang tolong menolong. Allah menyuruh kita salat, semua orang salat. Allah menyuruh kita puasa, semua orang puasa. Kira-kira kalau seluruh perintah Allah dikerjakan, enak enggak hidup Pak? Saya yakin kehidupan ini akan jadi baik Pak. Enak sekali hidup kalau semua perintah Allah kita kerjakan. Yang kedua larangan Allah. Kita lihat lebih jauh Pak. Di sini kita bagi-bagi. Itu larangan Allah banyak. Tapi seandainya semua larangan Allah Pak ditinggalkan semuanya, maka kehidupan di dunia ini terasa surga. Sekalipun kita belum masuk ke dalam surga. Mari kita lihat. Allah melarang kita mencuri, tidak ada orang mencuri. Allah melarang kita minum khamar, tidak ada orang minum khamar. Allah melarang kita berjudi, tidak ada orang berjudi. Allah melarang kita berzina, tidak ada orang berzina. Allah melarang kita untuk saling mengejek, tidak ada orang saling mengejek. Allah melarang kita jangan mensalimi, tidak ada orang mensalimi. Kira-kira bapak-bapak dan saudaraku, kalau semua larangan Allah ini ditinggalkan, kira-kira enak enggak kehidupan? Kalau kita hidup, tidak ada pencuri, tidak ada perampok, tidak ada peminum, tidak ada pesina, perintah Allah dikerjakan, manusia tolong menolong, orang adil, orang jujur, maka kehidupan di dunia ini itu pasti terasa surga Pak. Sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Inilah yang dimaksud dengan agama. Jadi agama ini tujuannya untuk kebaikan Pak. Ini perlu dipahami kita. Karena banyak orang menganggap agama ini beban. Tidak sama sekali. Agama ini adalah jalan untuk menggapai karena Pak kebahagiaan. Punna tenan ya agama Pak. Tidak ada Islam. Tenan ya karena kebajikan Pak.
Tidak ada kebahagiaan. Biar bapak punya harta banyak, tinggi pangkat, terhormat, tapi tidak ada agama, tidak ada nilainya dan tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya. Agamalah yang datang untuk membahagiakan manusia. Tapi hadirin yang mulia, agama yang saya maksudkan bukan agama yang diceramahkan seperti ini, Pak. Bukan agama yang ditabligh akbarkan banyak sekali orang. Bukan agama yang diseminarkan di kampus, di seminar internasional, tidak. Agama yang akan memberikan kebahagiaan, anjami punna nigaukan anjani kanaya agama, barulah agama akan memberikan kebahagiaan. Nah hadirin yang mulia, nah untuk mengamalkan ini agama sederhana saja. Nabi katakan begini, anjani kanaya pak perintah, kamatom pun kanaya larangan, ada perbedaan. Perintah Allah itu nanti kita dapat pahala kalau dikerjakan. Punna tena nigaukan jadi kanaya perintah, tena niga apa-apa, Pak. Bahkan berdosa. Tapi anjani kanaya larangan Allah Subhanahu wa taala, selama kita tidak kerjakan itu larangan, maka selama itu kita berpahala. Jadi kita itu bisa berpahala Pak 24 jam. Jangan dikira hanya waktu sholat saja kita berpahala. 24 jam kita bisa berpahala Pak. Bagaimana caranya? Tinggalkan larangan. Sebab kalau perintah Allah misalnya sholat begini. Jadi kalau sembahyang Pak, punda digaukan kan dia apalana. Dia pahalanya. Tapi kalau ditinggalkan itu tidak dapat pahala, bahkan dosa. Tapi yang dikenanya larangan Allah, kalau kita tidak kerjakan itu larangan, selama itu kita berpahala. Nanti kita berdosa kalau dikerjakan itu larangan. Jadi kita bisa berpahala 24 jam Pak. Jadi kalau pagi-pagi begini, ya Allah, saya mau tinggalkan semua laranganmu. Maka selama larangan itu kita tidak tinggalkan, kita tidak mencuri, kita tidak berbohong, kita tidak berzina, kita tidak minum khamar, kita tidak menceritakan kejelekan orang lain. Selama kita tinggalkan semua larangan Allah dalam 24 jam itu, maka kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, cuma memang ada perbedaan antara perintah ini dengan larangan. Nakanan junabitta mana haitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kata Nabi, jangan coba-coba kerjakan, tinggalkan. Tetapi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Itu bedanya. Jadi perintah dan larangan beda. Kalau larangan tinggalkan sempurna, tidak ada tawar-menawar. Tetapi kalau perintah kerjakan sesuai dengan kemampuan. Itulah hebatnya ini agama. Jadi contohnya begini. Allah melarang Allah menyuruh kita misalnya untuk sholat duha lah. Sholat duha 12 rakaat. Kalau tidak bisa 12 rakaat 10. Tidak bisa 10, 8. Tidak bisa 8, 6. Tidak bisa 6, 4. Tidak bisa 4, 2. Jadi kerjakan sesuai dengan kemampuan. Tetapi kalau larangan tidak bisa dikatakan tinggalkan sesuai dengan kemampuan. Tidak. Harus ditinggalkan. Bisa dilarang minum khamar, misalnya dilarang minum balok. Kulla justas pun nasi kede. Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Karena yang namanya larangan harus ditinggalkan total. Kalau perintah kerjakan sesuai dengan kemampuan. Tapi larangan tinggalkan. Jadi hadirin yang mulia, maka agama ini sangat luar biasa Pak indahnya. Punna digaukan bagi-bagi jadi karena agama, kehidupan ini akan jadi bahagia, enak untuk hidup di dunia ini. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan,
Jadi agama ini itu adalah akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Dan satu hal yang perlu kita garis bawahi, bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, bahwa punanigau kang jo agama ya Pak, jangan kita mengatakan ini adalah untuk Allah, tidak sama sekali. Kita sholat ada pahalanya. Pahalanya itu untuk siapa? Untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. Allah tidak butuh pahala Pak. Kita puasa ada pahalanya. Untuk siapa ini pahala? Untuk kita. Kita baca Quran ada pahalanya. Pahalanya untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Tidak butuh pahala. Satu dunia ini salat, Allah tidak naik derajatnya. Tena mau niat tahu Pak Ero sembahyang, Allah tidak turun derajatnya. Allah agung dengan keagungannya, Allah mulia dengan kemuliaannya. Tidak ada hubungannya dengan ibadah manusia. Semua ibadah yang dikerjakan manusia itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Tetapi perlu dipahami baik-baik, kita kerjakan semua perintah Allah ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hasil daripada ibadah kita adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Tapi ibadah ini kita kerjakan adalah bentuk ketaatan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun agama yang akan memberikan kebahagiaan Pak, bukan agama yang dibicarakan. Bukan agama yang diseminarkan, bukan agama yang didiskusikan, tidak. Agama yang akan memberikan ketenangan adalah agama yang diamalkan dengan rutin. Jadi saya garis bawahi Pak. Agama yang diamalkan dengan rutin. Artinya biar sedikit tapi rutin Pak itu dikerjakan, itulah yang disuka oleh Allah dibanding dengan banyak yang kita kerjakan tetapi tidak rutin. Allah tidak suka itu. Hadirin yang mulia, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan begini. Tolong ini dipegang baik-baik Pak, bahwa agama Islam ini tidak memaksa kita Pak untuk berbuat yang banyak sekali, tidak. Yang Allah inginkan kita lakukan tapi rutin dikerjakan. Itulah yang akan memberikan kebahagiaan. Saya ulangi, ini penting. Tolong disampaikan kepada orang bahwa agama ini akan memberikan kebahagiaan apabila dikerjakan dengan istiqomah. Apabila dikerjakan dengan rutin. Nantilah agama ini akan memberikan ketenangan apabila agama ini betul-betul dikerjakan dengan rutin. Hadirin yang mulia, contohnya gini. Taruhlah misalnya hari ini Pak, kita baca Al-Quran 1 lembar. Iya. Besok kita baca lagi 1 lembar. Lusa baca lagi 1 lembar. Berarti butuh 10 hari baru 1 juz. Itu Allah lebih suka dibanding dengan hari ini kita baca 1 juz, kemudian 10 hari tidak pernah lagi baca Quran. Ini yang Allah tidak suka. Yang Allah suka itu adalah dilakukan dengan rutin sekalipun jumlahnya sedikit. Taruhlah misalnya salat duha. Jadi bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya ulangi supaya kita ini enak dalam melaksanakan agama. Saya ulangi kembali supaya kita ulang-ulang Pak, agama itu diulang saja. Diulang lagi, disampaikan lagi, dinasihatkan lagi, karena Al-Qur'an mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, ulang-ulangi itu agama. Supaya agama itu ada manfaatnya. Artinya kalau diulangi untuk menyampaikan, orang itu ada insya Allah kekuatan untuk mengamalkan. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi kembali,
bahwa agama yang akan memberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan adalah agama yang diamalkan dengan rutin. Nigaukan ni berketerusan Pak. Barulah kita akan tenang. Hadirin yang mulia, contohnya kita kasih contoh yang lain. Misalnya sholat duha Pak. Coba bapak-bapak dan jemaah sekalian. Siapa orang Pak yang rutin melaksanakan sholat duha, saya yakin tidak akan ditimpa penyakit macam-macam. Lebih baik kita sholat duha 2 rakaat 1 hari, besok lagi 2 rakaat 1 hari, sampai 1 minggu kita lakukan 2 rakaat setiap hari. Itu lebih disukai oleh Allah dibanding dengan hari ini kita sholat duha 12 rakaat, kemudian 1 minggu tidak pernah lagi salat duha. Tidak akan memberikan ketenangan. Baik bapak-bapak, ini saya mau minum. Saya ingatkan ya, sebenarnya kalau kita mau minum itu ada ajarannya Nabi. Jadi kalau kita minum pertama itu kita baca Bismillah, baru kita minum. Kalau sudah masuk, Alhamdulillah. Gitu caranya. Jadi kita minum lagi 3 kali itu Pak, 3 kali. Bismillah. Punatang Pak. Alhamdulillah. Sudah 2 kali. 3 kali Bismillah. Alhamdulillah. Enak itu Pak. Itu baru minum. Hadirin yang mulia, nanti bapak-bapak pulang praktek di rumah. Jadi kalau kita minum seperti ini, itu Mahmud Saltu, dia adalah rektor Al-Azhar di Mesir. Dia bilang begini, seandainya orang tahu nilainya minum, dia bilang siapa yang minum, bukan pelek, Mutawali Sya'rawi. Dia bilang sama-sama rektor, cuma yang satunya lebih duluan. Dia bilang siapa yang minum dengan cara seperti itu tadi, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah 3 kali, baru minum banyak. Apa anak-anak Pak? Dia bilang selama air itu berada di dalam diri kita, insya Allah Allah akan jaga, tidak akan berbuat maksiat. Bayangkan Pak, kita minum saja begitu. Bagaimana kalau kita makan menurut cara Nabi dan lain sebagainya? Nah, maka bapak-bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi perlu dipahami baik-baik Pak, bahwa agama ini adalah sumber kebahagiaan. Tetapi agama yang memberikan kebahagiaan pun nigaukan injuni kana ia agama. Tapi tiai nigaukan bawang Pak. Tidak dikerjakan saja, tetapi nigaukan secara istiqamah. Barulah agama memberikan kebahagiaan. Dan istiqamah yang dimaksudkan ini Allah tidak lihat banyaknya, tetapi Allah lebih lihat kepada rutinnya, tapi sekalipun jumlahnya sedikit. Tapi kalau mau banyak Pak, kemudian istiqamah, lebih bagus lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian mungkin terakhir saya ingin, ini penting sekali supaya kita dipaham baji injoni kanaya Pak agama, bahwa injoni kanaya agama sitojen-tojenna kebutuhan manusia. Nasabah injoni kanaya Pak manusia makhluk 2 dimensi. Niat nikana unsur jasmani, niat tompo nikana unsur rohani. Dua-duanya ene punya kebutuhan Pak. Jasmani punya kebutuhan, rohani pun juga punya kebutuhan. Apa yang jadikannya Pak kebutuhan? Yang dimaksud dengan kebutuhan punna tena dipenuhi Pak, pasti membuat kita susah. Ini jadikannya kebutuhan. Jadi kebutuhan itu sesuatu
kalau tidak dipenuhi maka akan membuat kita susah. Mari kita lihat untuk jasmani kita. Kebutuhan jasmani yang sederhana saja. Bapak lapar toh, kalau kita lapar butuh apa? Makan. Kapan Bapak tidak makan maka jasmani kita akan susah karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Bapak haus, butuh minum kan? Kalau Bapak tidak minum pasti tubuh kita ini menderita. Anjum ni kanaya Pak kebutuhan. Jadi supaya ni paham baji-baji, anjo ni kanaya kebutuhan, pun natena ni penuhi, pasti membuat kita susah. Anjo ni kanaya kebutuhan sitojen-tojen na Pak. Nah. Jadi kebutuhan jasmani Pak ini memang terasa, lapar terasa, haus terasa. Kalau kita habis makan, habis minum, maka kita merasa enak. Kenapa? Karena kebutuhan sudah terpenuhi. Tapi apa itu kebutuhannya Pak rohani? Kebutuhannya rohani enjom Pak nikanaya agama. Jadi agama ini adalah kebutuhannya rohani. Jadi agama ini datang untuk memperbaiki kita punya rohani. Dan kalau rohani ini baik, maka orang itu akan jadi baik. Dan kehidupan akan jadi baik. Saya kasih contoh Pak, bahwa yang penting sebenarnya diperbaiki isinya diri kita, rohani kita. Hadis mengatakan begini, dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka orang itu baik. Dan kalau itu buruk, maka orang itu buruk. Apa itu Pak? Itulah hati. Jadi hati inilah yang mau diperbaiki oleh agama. Sebab kalau agama ini memperbaiki hati, kalau hatinya orang baik, pasti orangnya baik. Kalau orangnya baik, maka lingkungannya akan baik, maka kehidupan akan jadi baik. Tapi kalau hatinya orang jelek, maka orangnya jadi jelek Pak itu. Lingkungannya akan jelek dan kehidupan akan jelek. Jadi yang menentukan apa yang di dalam. Tidak mungkin Pak orang itu bicaranya kotor kalau hatinya bersih, enggak mungkin. Tidak mungkin itu berbicara orang memarahi suka macam-macam Nabi bilang Pak kalau hatinya bersih. Apa yang ada di dalam itu yang akan muncul di luar Pak. Orang itu kalau halus bicaranya, enak didengar, sejuk kalau kita bergaul, itu berarti hatinya orang itu baik. Kalau ada orang kasar macam-macam, suka marah macam-macam, berarti hatinya itu kotor. Yang menentukan di dalam Pak. Mari kita lihat ini air. Ini kan kalau air Pak, kalau saya tumpah begini, buka ini, apa yang keluar? Air yang keluar. Kalau ini isinya susu, saya tumpah begini, apa yang keluar? Pasti susu yang keluar. Kalau ini diisi kopi, kita tumpah begini, apa yang keluar? Pasti kopi yang keluar. Jadi apa yang akan di dalam, itulah yang akan keluar. Jadi kalau hatinya orang baik, pasti kebaikan akan keluar Pak. Tidak mungkin hatinya orang bersih, kata-katanya kotor. Maka agama datang untuk memperbaiki hati manusia. Maka apakah kebutuhannya Pak rohani? Itulah agama. Saya kasih contoh misalnya sholat. Jadi kalau Pak sembahyang, luar biasa sebenarnya. Tadi saya sudah sampaikan, satu salat Pak lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Coba punda niyakini coba bagi-bagi angkadaya sembahyang lebih baik daripada dunia, maka orang akan berbondong-bondong melaksanakan ini salat. Dulu Pak waktu peristiwa Isra Mi'raj berapa salat dikasih Nabi? 50. Seandainya 50 Pak salat jadi apa nih jamaah? Enggak ada Pak, enggak ada dikerja. 20 menit salat lagi, 20 menit salat lagi, enggak ada yang dikerja. Seandainya ini yang jadi Pak, enggak perlu kita kerja, semua rezeki kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya begini, ini salat ini kebutuhan rohani Pak. Saya tanya bapak-bapak, pernah pakai sembahyang Pak, enak enggak perasaan? Enak toh?
habis salat subuh, habis salat lohor, dia pakai sembahyang. Ini nikmatnya ini Pak. Kenapa? Karena kebutuhan rohani terpenuhi. Kama tompoin Pak punah cipuruki, kemudian kita makan, enak nggak perasaan? Enak pasti Pak. Maka bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, sebagai penutup saya ingin menyampaikan begini, supaya bapak merasakan agama dengan baik. Saya kasih contoh salat saja. Sempurnakan Pak Anjoni karena sembahyang, kehidupan nikmat akan kita rasakan. Sekarang bapak-bapak kalau fisik jasmani orang mau sempurnakan. Bapak-bapak kalau makan di rumah apa cuma nasi saja dengan ikan? Tidak. Ada sayur, ada sambal, ada cobek-cobek, macam ada ikan bakar, ada ikan goreng, macam-macam banyak Pak untuk kehidupan ini. Tapi kenapa kalau kalau fisik kita mau sempurnakan, rohani tidak. Coba Pak, mari kita lihat biasanya, maaf kalau ada yang seperti ini. Ada orang Pak biasanya dia tompi terlambat masuk sembahyang, masbuki Pak. Habis assalamualaikum pulang mi. Orang seperti ini Pak menderita itu rohaninya itu. Nah kasih makan nasi saja itu. Tidak ada sayurnya, tidak ada ikannya, tidak ada sambalnya. Maka kalau kita mau salat ini Pak bagus, saya biasanya kalau saya khususi jumpa dengan silaturahmi dengan tukang beca, dia bilang ayah susahan nih ustaz ke kehidupan kah? Saya bilang tidak susah asal kita mau jalankan perintah Allah. Saya bilang praktekkan 1 minggu. Kalau daeng diperhatikan jadi karena sembahyang 1 minggu betul-betul sempurna, pasti ada kemudahan rezeki dan ada perasaan yang luar biasa. Begini deng, punna dilangre menjadi karena ya baca Quran mengaji mitawari masih jika tinggal kami pekerjaan memang kirim masih jika. Sebab kalau Anda salat yang paling baik Pak itu adalah kita sudah di masjid sebelum azan dikumandangkan, enak itu. Baca-baca Quran, sikir-sikir, barulah orang kumandangkan azan. Balas itu Pak. Sebab begini kata Nabi, orang yang azan Pak punanjo to bang azan, maka kalau kita azan Pak, semua pahala orang datang berjamaah itu diberikan juga kepada orang yang azan. Jadi siapa yang tadi azan maghrib Pak, maka semua kita yang datang salat maghrib, semua pahala kita diberikan kepadanya tanpa mengurangi pahala kita. Bayangkan Pak kalau ada orang 20, maka 20 kali 27 berapa banyaknya Pak? 540. Semuanya diberikan kepada orang yang azan. Luar biasa. Nah, makanya berlomba-lomba kita untuk azan aja. Ya. Cuma kadang-kadang disuruh azan, katemu deh. Mau jadi kasih pahala banyak-banyak nanti nero. Allahu Akbar. Jadi Bapak dan Saudara yang mulia, tapi punna niat makiri masih jika Pak sebelum azan dikumandangkan, orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sampai kepada la ilaha illallah, kita jawab kalau hayal shalah, hayal falah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita jawab seperti ini, apa pahalanya Pak? Berapa yang didapatkan oleh orang azan, begitu juga yang kita dapatkan. Kalau orang azan tadi dapat 540, kita pun dapat 540. Karena kita sudah di masjid sebelum azan dikumandangkan dan kita menjawab panggilan azan itu. Inilah hebatnya. Kalau kita sudah di masjid sebelum azan dikumandangkan. Baru kita salat sunat, habis salat sunat salat wajib, salat wajib sikir-sikir, baru salat sunat lagi. Mungkin kita baca-baca Quran. Kalau daim praktek seperti ini 1 minggu, pasti ada kenikmatan dan rezeki pasti Allah mudahkan. Coba praktek Pak, 1 minggu kita lakukan ini, luar biasa nikmatnya. Inilah yang dimaksud, sempurnakanlah juga salat. Kalau makan mau sempurna lebih baik, ada mie gorengnya, ada bakarnya, ada masaknya.
Masa untuk sholat, habis sholat 5 waktu saja, lohor langsung pulang, nggak ada zikir, nggak ada baca Quran, nggak ada sholat sunat. Menderita itu rohani, tidak puas itu rohani. Maka kalau agama kita kerjakan seperti ini, hadirin yang mulia, kehidupan akan jadi baik. Jadi sebagai penutup saya ingin simpulkan bahwa agama ini adalah sumber kebahagiaan, tetapi punna nigaukan. Nigaukan bukan sehari tidak, sehari nigaukan. Tapi agama yang akan memberikan kebahagiaan adalah agama yang diamalkan dengan rutin sekalipun jumlahnya sedikit. Jadi mulailah dengan sedikit, lambat-lambat kita serasa nikmat akan ditingkatkan. Jadi sekali lagi Pak, agama ini jangan dikatakan sumber kesusahan. Agama sumber kebahagiaan, tetapi purna nigaukangi secara istiqamah sekalipun jumlahnya sedikit. Dan itulah kebutuhan rohani kita. Jadi kalau kita tidak salat misalnya, rohani menderita sebagaimana fisik menderita kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Hadirin yang mulia, mudah-mudahan inilah yang saya bisa sampaikan. Tetapi segala-galanya Pak, intinya adalah salat. Kalau salat ini dipelihara dengan baik, kehidupan akan menjadi baik. Dan insya Allah kita akan tersenyum-senyum masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.